Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Novita. Aku mau sedikit cerita tentang beberapa tahun yang lalu. Pas aku duduk di kelas 8 SMP. By the way, sekarang sudah kelas 2 SMA. Berarti udah cukup lama sih ceritanya. Cukup singkat tapi sampai sekarang juga belum bisa dilupain gitu loh ceritanya. Bahkan kayak ini tuh menjadi sejarah. Kalau aku main ke sekolah itu, aku pasti ingat ceritanya. Jadi pas kelas 8 tuh sekolahan lagi ngadain study tour ya kan. Ke Jakarta. Sekolahnya di Ciamis pas SMP. Lanjut, singkat cerita, setelah study tour ke Jakarta, otomatis kita pada kumpul lagi di sekolah ya kan. Sebab pergi sama pulangnya tuh titik kumpulnya pasti di sekolah. Kebetulan banget pas hari itu tuh kita sampai tengah malam, mungkin sekitar jam 1-an lebih deh. Ya kurang lebih jam segitu. Pas hari itu tuh cuacanya lagi hujan. Cukup gede, banyak siswa-siswa yang udah pada dijemput sama keluarganya. Tapi karena handphone aku mati, kehabisan baterai, terus jarak antara ke rumah dari sekolah tuh cukup jauh ya. Jadi aku mutusin buat diem dulu di sekolah. Minimal ya sampai hujannya reda, terus nunggu jemputan. Di sekolah aku barengan sama 3 sahabat aku yang lainnya belum pada pulang. Sebenarnya yang sepakat buat mutusin diem di sekolah tuh cuma aku sama 2 sahabat aku. Sebab yang satunya lagi memang rumahnya nggak terlalu jauh dari sekolah, bahkan kalau jalan kaki pun mungkin 5 menit udah sampai. Tapi ya karena dia kekeh pengen ikut, ya udah kami bertiga biarin dia ikut. Sebut aja namanya Muna. Dia orangnya cukup baperan, ngambekan pula, tapi dia paling berani di antara kita berempat. Singkat cerita, karena sekolah udah sepi dan kita nggak mungkin buat berdiri terus, kita nyari ruangan buat istirahat yang pencahayaannya cukup terang dan ya worth it banget lah buat kita istirahat mah. Karena memang kelas-kelas lampunya pada redup semua, bahkan ada yang gak ada sama sekali pencahayaan. Mau gak mau, kita milih istirahat di musola sekolah yang lokasinya ada di belakang ujung sekolah di dekat lapang. Tapi sebelumnya kita harus ngelewatin lorong yang gelap banget di situ. Cuma modal 2 HP milik Muna sama temen aku yang satu lagi. Itu pun baterainya udah dikit banget, sekitar 2%-an. Singkat cerita, setelah kita sampai di musola tuh, kita istirahat nunggu hujan reda, ngegunain alat-alat yang ada buat istirahat di situ, sarung, mukena, bahkan sejadah buat kita istirahat. Karena emang hari itu dingin banget. Jadi kita pakai alat-alat itu buat bantal sama selimut. Sekitar jam 2-an, si Muna ini tuh kebelet, pengen buang air kecil. Dia bangunin kita lah, minta antar yang padahal emang WC-nya nggak jauh, cukup buka pintu musola, udah nemu gitu. Tapi dia pengen aja diantar, agak manja sih orangnya. Tapi nggak ada satupun dari kita pengen nganter dia, karena emang mager. Terus posisinya kita udah tidur, tapi masih setengah sadar gitu loh. Bahkan suara hujan di luar aja masih bisa kedengeran. Setelah itu karena nggak ada yang mau nganter dia, dia marah lah. Seolah nyalahin kita karena dia ikut. Singkat cerita di situ kita debat dulu sebentar. Sampai pada akhirnya dia kalah debat. Terus dia bilang gini,
Ya udah, biar gue aja sendiri. Kalian semua diem di sini. Jangan ada yang ikut. Gitu katanya. Ya karena kepalanya lagi panas-panasnya. Yang lain juga pada kayak ngusir gitu loh. Bilang, ya udah, sono kalau bisa sendiri mah. Gitu. Pergilah dia keluar. Setelah 15 menit kemudian, kita baru ngeh kalau dia tuh kenapa nggak balik-balik gitu. Terus kita ngerasa kayak salah aja ke dia gitu. Kadang ada benernya juga. Dia mau nemenin kita. Masih ada rasa solidaritasnya gitu. Ya udahlah, dengan penerangan flash handphone yang baterainya cuma 1%, kita keluar nyari si Muna itu. Tapi pas kita ke WC, kita gak nemuin dia. Dengan positif thinkingnya kita yakin si Muna itu ada di salah satu kelas yang masih ada cahayanya gitu, masih ada lampunya. Masih terang lah gitu biarpun redup-redup. Karena dia kan orangnya pemberani gitu. Setelah itu kita mutusin buat nyari dia ke setiap kelas-kelas yang agak terang. Sampai pada akhirnya kita nemuin dia di kelas paling ujung yang lampunya nggak cukup terang dan tetap butuhin senter buat penerang tambahan. Ya udahlah, karena udah ketemu, kita mau ajak dia balik lagi ke musola buat istirahat. Biarpun dia berani sendirian di situ, tapi rasanya kayak gimana gitu ke dianya. Belum sempat aku masuk kelas, masih diem di pinggir pintu masuk. Aku bilang, "Hei Mun, ya udah minta maaf kali. Maaf tadi gak mau nganter. Yaudah yuk, balik lagi. Gak dingin apa di sini sendirian." Tapi responnya cuma diem doang. Dia duduk di bangku paling depan tapi paling ujung. Terus duduknya tuh kayak nunduk gitu. Narok kepalanya di tangan. Maksudnya kayak sidakap gitu deh. Weh Mun, ayolah. Jangan gini. Ya udah gue sama yang lainnya minta maaf. Ayo balik lagi ke musola. Tapi sama sekali dia gak ngerespon. Sebut aja namanya Dini. Dia orangnya emang agak pecucilan gitu. Gak bisa diem. Gak tahu kenapa dia malah kepleset. Tapi kita malah ketawa. Sama-sama. Kecuali si Muna, dia masih aja diem gitu di bangku. Singkat cerita, pas kita udah beres ketawa, si Muna tuh malah nangis. Gak tahu kenapa. Padahal emang yang harusnya nangis tuh si Dini kan. Karena kita makin ngerasa bersalah. Aku mau nyamperin dia kan ke ujung. Tapi baru 3 langkah, dia berhenti nangisnya. Dia malah ketawa. Kayak ngetawain gitu. Ya elah Mun. Gue pikir lu nangis beneran. Udahlah gak usah bercanda. Ayo balik ke musola. Terus aku jalan lebih dekat sambil megang handphone temenku yang flashnya nyala. Aku sorot lah ke si Muna. Mun, ayo. Gak usah gitu dah. Jangan kayak bocil. Ayo balik. Dia masih dalam keadaan nunduk, tapi badannya udah agak ditegakin dikit-dikit. Pas badannya udah tegak, dia ngangkatin kepalanya pelan-pelan dan sumpah. Aku kaget, bahkan teriak kenceng banget pas ngeliat mukanya si Muna itu rata. Terus dia malah ketawa, kayak ngetawain gitu. Refleks aku sama yang lainnya kabur lari-lari ke musola. Diem di pojokan, baca doa, surat-surat pendek, zikir dan yang lainnya gitu loh. Saking paniknya, ngerasa kalau dia tuh ngikutin sampai musola. Akhirnya hujan reda pas subuh, sekitar jam 5-an kurang. Kita gak tidur sama sekali. Kebetulan pas hari itu sekolah libur.
kita mutusin buat pulang ke rumah masing-masing. Setelah kita pulang, aku ngecas handphoneku, terus buka aplikasi WhatsApp. Ternyata udah ada beberapa panggilan yang gak terjawab sama pesan dari si Muna. Pas beberapa menit setelah dia keluar, izin mau ke toilet. Isi chatnya, "Hey Put, sorry ya, gue gak bisa ikut nginep di sekolah. Abang gue jemput. Jadinya gue pulang. Sorry gak ngabarin. Soalnya males kalau harus balik lagi. Sorry ya." Gitu katanya. Bahkan setelah kelulusan, terus kita silaturahmi main-main ke sekolah. Lihat ruangan sama musola itu tuh kayak flashback, udah nge-connect gitu loh pikirannya ke kejadian yang itu. Setelah kejadian itu, kita gak berani diem di sekolah, apalagi masih tengah malam, terus berisik. Sebab biasanya di sekolah-sekolah pasti ada cerita angkernya. Dan itu adalah cerita terangker selama aku sekolah di situ. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.